Shalom, jumpa lagi dengan Klavos Sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui channel Klavos Sukacita. Roh Kudus Tuhan, tolong kami menerangi setiap hati dan kehidupan kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami dapat memahami apa maksud Tuhan dari firman ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan suara-Mu kepada setiap orang yang mendengarkan melalui channel ini, sehingga lewat Roh-Mu yang kudus kami semua diberkati untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa, amin. Baik, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Judul pembacaan, Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh di tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang datang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergi dan perbuatlah demikian." Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Cerita tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati, di mana
Yesus menyampaikan ini kepada seorang ahli Taurat yang hendak mencoba Yesus tentang sebuah pertanyaan, yaitu apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa Yesus mau memberikan pengertian kepada kita dan kepada semua orang bahwa betapa berharganya sebuah kehidupan, sehingga siapapun dia di tengah-tengah dunia ini harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap dirinya maupun sesamanya. Di dalam memperjuangkan hidup ini, maka kasih adalah yang menjadi dasar dari sebuah kehidupan. Sesungguhnya hidup ini akan menjadi berarti, hidup ini akan menjadi makna apabila kita menjalaninya dengan kasih, dan kita juga melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama kita. Di dalam kehidupan ini, jika kita ada di dalam berbagai pergumulan, persoalan, dan tantangan yang kita hadapi silih berganti, maka kasih juga menjadi kekuatan besar. Hal yang pertama yang perlu kita maknai, bahwa Allah begitu mengasihi Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Allah begitu mengasihi kehidupan kita, sehingga Ia telah memberi Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib, mati, dan bangkit dari antara orang mati, membawa kemenangan bagi kita sekalian. Atas dasar kasih Allah itulah, maka sudah sewajarnya sebagai orang-orang percaya kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita. Memang benar, hidup ini adalah penting. Hidup ini berharga. Karena hidup manusia berharga, sehingga Allah telah menebus manusia itu melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sampai sejauh mana Bapak, Ibu, saudara, anak-anak kita memahami akan hidup yang kita jalani? Sampai sejauh mana kita menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan ini? Dan sampai sejauh mana kita menghargai hidup dengan sesama kita? Hal ini penting, Bapak, Ibu, saudara. Ketika Yesus memberikan perumpamaan kepada ahli Taurat itu, Yesus mau supaya kita memahami bahwa hidup ini penting, hidup ini berharga, sehingga sebagai orang-orang percaya kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus akan senantiasa menolong kita jikalau kita mau mengasihi sesama kita.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hidup itu berharga di mata Tuhan. Dan semua yang hidup adalah juga berharga di mata Tuhan. Untuk itu mari kita belajar untuk memakai hidup ini untuk mengasihi sesama manusia. Juga yang terpenting dalam kehidupan ini, kita menghargai akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Menghargai setiap hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kita mau memberi diri untuk melakukan yang terbaik, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada hal yang terbaik yang kita berikan untuk membalas kasih Tuhan yang begitu menghargai hidup kita. Hanya dengan melakukan kasih baik kepada diri kita dan sesama kita. Disitulah kita dapat mewujudkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami semua belajar bahwa hidup ini berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ajarlah kami untuk menghargai hidup yang kami jalani. Ajarlah kami untuk menghargai sesama kami manusia. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk di dalam hidup ini kami mengasihi Engkau Tuhan, di dalam seluruh jiwa dan raga kami Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Allah memberkati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar biarlah kami semua bertumbuh di dalam Engkau saja dan menghasilkan buah-buah kasih Allah itu di dalam setiap kehidupan kami. Roh Tuhan memberkati juga channel Klavos Sukacita, semua kru yang ada, yang memberi diri untuk pekerjaan pekabaran Injil ini. Diberkati Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ampunkanlah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, tak kala kami tidak menghargai hidup ini dan jauh dari kasih-Mu. Layakan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Roh Tuhan pimpin kami untuk melakukan kasih-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom. Terimalah salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.